Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala al-rijali fil jannah wa fa'alna bi asrarihim anwarihim wa ilumihim wa fatim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna min hadadahum ويتوفنا على ملتهم ويكرنا في زمرتهم بالعافيتهم وسلامتهم ثم الفاتحة إلى عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى صاحب كتاب محمد الفضل ثم إلى الشيخ الإمام إبراهيم البيجري نفعنا الله بعلومه لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idnatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Sampai kita pada pembahasan sifat bab ilahiyat, membahas sifat-sifat ketuhanan. Al-awwalu min sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujud. Sifat yang pertama yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat wujud. Itu mau mensifati zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakhtulifa fil ma'nal wujud. Ulama berbeda tentang menghukumi sifat wujud. Apakah wujud itu jadi sifat ataukah wujud itu sebagai zat? Bahasan wajib kita mengenal Allah wujud itu untuk membantah orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak meyakini keberadaan Allah, keberadaan Tuhan semesta alam. Qala ghairul imam Asy'ari wa man tabi'ahu al-wujud hiyal hal al-wajibatu lidzat ma dama bidzat wa hadha halun la tu'allilu bi'illatin. Yang pertama, selain Imam Asy'ari, yaitu Imam Sanusi dan imam-imam yang lainnya yang mengikuti Imam Sanusi, itu mentakrif, menjelaskan apa itu wujud. Wujud itu adalah hal, sifat bangsa hal atau keadaan. Keadaan yang wajib pada zat selama zat itu ada. Dan hal ini tidak disebabkan karena keadaan yang lain. Wujud yang pertama dimaknai sebagai hal,
menurut selain Imam Asy'ari. Artinya wujud masuk dalam kelompoknya sifat. Sifatnya sifat bangsa hal, karena sifat nanti ada beberapa derajat. Ada sifat wujudiyah, ada sifat haliyah, ada sifat salbiyah. Hal juga nanti ada dua, ada hal nafsiyah, ada hal maknawiyah. Wa makna kauniha halan annaha lam tartaqi ila darajatil mawjud hatta tusyahada wa lam tankhadda ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahdhon bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum. Apa sih hal itu? Hal itu adalah keadaan yang mana sesuatu itu tidak sampai naik kepada derajatnya wujud yang bisa dilihat. Hal itu sesuatu keadaan di mana perkara itu tidak sampai pada derajatnya bisa dilihat atau disaksikan. Kayak contohnya apa? Merah. Merah ini sesuatu yang sampai derajat bisa dilihat. Atau dan juga bukan sampai pada derajatnya adam yang tidak bisa diketahui keadaannya. Yang namanya adam itu apa? Adam itu adalah nafiyul hal, sesuatu yang tidak ditemukan keadaannya atau sifat-sifatnya. Kalau wujud subutul hal, sesuatu yang bisa ditemukan atau bisa diketahui keadaannya, walaupun pada derajatnya hanya subut, dipahami tapi nggak bisa sampai derajat dilihat. Jadi kalau ditanya namanya wujudnya gelas itu mana gitu. Ya wujudnya gelas nggak bisa dilihat karena wujud itu nggak sampai derajatnya bisa dilihat. Yang dilihat dari gelas apa? Ya sifat-sifat yang bisa disaksikan, bundernya, tingginya, putihnya, ini yang sampai derajat bisa dilihat. Nah, semua keadaan ini yang menunjukkan sifat-sifatnya gelas, ketika gelas itu bisa ditemukan maka gelas itu disebut wujud atau disifati dengan sesuatu yang wujud. Ini menurut pemahaman selain Imam Asy'ari. Orang, ada orang, atau orang itu ada. Kan wujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Ada. Bahasa Jawanya ono. Bahasa Sundanya ayak. Tuhan teh ayak. Ada itu apa sih tadi? Ada itu adalah keadaan yang tetap pada zat selama zat itu ada. Selama gelasnya ini ada, selama gelas itu dijumpai, sifat-sifatnya gelas dijumpai, maka gelas itu disebut perkara yang ada. Kalau sifat-sifatnya gelas nggak dijumpai, maka disebut nggak ada. Gitu loh. Jadi disebut dia ada selama sifat-sifatnya gelas dijumpai, selama itu dia disebut perkara yang ada. Jadi wujud itu dikatakan sesuatu yang subutul hal, sesuatu yang bisa dijumpai keadaannya, maka disebut wujud. Kalau nggak bisa dijumpai keadaannya apa-apa disebut adam atau tiada. Apa saja begitu. Wujudnya rumah, kalau bisa kamu jumpai sifat-sifatnya rumah disebut rumah itu ada. Nah kalau setan,
Ada enggak? Setan ada enggak? Malaikat kan nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat itu bukan nggak ada, karena kita terhalang, terhijab. Kalau nanti dibuka hijabnya, kamu bisa menyaksikan sifat-sifat malaikat, maka kamu akan mengatakan malaikat itu ada. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata orang-orang ateis, Tuhan mah nggak ada. Kalau ada, di mana coba? Kayak apa wujudnya? Kayak apa sifat-sifatnya? Ini hingga mereka menolak keadaan Tuhan, menolak wujudnya Tuhan, karena mereka mengatakan sesuatu yang ada itu pasti bisa dilihat. Kalau bisa dilihat, maka berarti dia ada. Kalau nggak bisa dilihat, nggak ada. Ya, jadi menurut selain Imam Asy'ari, Imam Sanusi dan pengikutnya mengatakan wujud itu hanyalah sebagai hal. Jadi kalau bertanya wujud yang mana yang kamu bisa pegang, itu ya bukan wujud. Oh ini tingginya, oh ini kaca, oh ini bening, oh ini merahnya. Wujud itu hanya sebutan pada keadaannya sesuatu yang dijumpai sifat-sifatnya. Kalau nggak dijumpai sifat-sifatnya, maka dia disebut perkara yang tiada. Jadi nggak sampai derajat bisa dilihat wujud itu, dan nggak sampai derajat tiada. Jadi sesuatu, perlu kamu ketahui, sesuatu itu ada 4. Berapa? 4. Yang pertama namanya maujud. Yang kedua namanya ma'dum. Yang ketiga namanya hal. Yang keempat namanya amrun i'tibari atau amrun ibarah. Amrun ibarah. Apa itu maujud? Maujud itu sesuatu yang sah untuk dilihat, dan dia derajatnya dari antara sesuatu itu paling tinggi derajatnya. Ya contohnya apa? Tadi merah, warna, atau sesuatu yang lain yang sampai derajatnya bisa dilihat. Kalau pakai ukurannya mata, maka mata itu ya terbatas, hanya bisa menemukan warna. Padahal yang bisa dilihat nggak cuman warna, semua yang derajatnya ada, yang derajatnya maujud, maka dia sah untuk dilihat. Contohnya apa? Manis, pahit, wangi, suara, itu semua perkara yang sampai derajatnya maujud. Kalaupun mata kita nggak bisa melihat, tapi alat kita yang lain bisa nemu. Lidah bisa nemu, hidung bisa menemukan, telinga bisa nemu. Kalau mau ukurannya pakai penglihatannya Allah, maka semua itu bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai ukuran mata kita terbatas pada melihat warna. Lah manis bisa dilihat enggak? Mata enggak bisa lihat manis. Umpamanya ada teh, kamu kasih gula, manis enggak? Kamu pelototin bolak-balik, ya enggak kelihatan manisnya. Karena manis itu bukan kerjanya mata untuk melihat. Tapi kalau ukurannya pakai penglihatannya Allah, maka semua itu sampai derajatnya bisa dilihat. Terus yang kedua, ma'dum, sesuatu yang tidak ada keadaan bagi dirinya, maka ini paling rendah derajatnya. Yang bagaimana? Ya sesuatu yang nggak ditemukan keadaannya apa-apa, nggak bisa ditemukan, dipahami yang nggak bisa, dilihat yang nggak bisa, maka disebut namanya ma'dum atau sesuatu yang tiada.
Contohnya apa? Sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, sesuatu yang tiada gitu. Sesuatu yang nggak bisa ditemukan keadaannya. Atau seperti bapak-bapak kita, kakek kita terdahulu, ada nggak? Ya nggak ada. Artinya nggak bisa kamu jumpai di dunia lagi. Itu derajat yang kedua. Yang ketiga namanya hal, yaitu sesuatu yang ada di tengah-tengah antara ada dan tiada. Setan itu bukan tengah-tengah antara ada dan tiada. Setan itu ada, nyata, bisa dilihat. Hanya kita saja yang terhalang untuk bisa melihatnya. Hal ini adalah derajat yang lebih tinggi dari derajatnya ma'dum dan juga derajatnya amrun ibarah menurut yang dipahami oleh Imam As-Sanusi dan para pengikutnya. Yang keempat namanya amrun ibarah, perkara yang hanya bisa digambarkan. Maka ibarah ini ada dua, ada ibarah ikhtirai, ada ibarah intizai. Ibarah ikhtirai adalah sesuatu yang tidak mempunyai kepastian pada dirinya, melainkan dia hanya dikira-kira oleh orang dan diada-adakan. Seperti menggambarkan pelitnya orang yang mulia, pelitnya orang yang dermawan. Itu nggak bisa digambarkan. Nanti kalaupun digambarkan, diceritakan, itu hanya mengada-ngada atau bikin-bikin, nggak sesungguhnya. Kayak ginilah, kamu menggambarkan ini ada mobil dari sini, ini ada motor, terus tabrakan. Itu kan bukan mobil. Iya, ini kan gambaran. Namanya kita ada-adakan gitu loh. Gambaran yang bukan sebenarnya gitu. Itu namanya gambaran ikhtirai. Kamu menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang itu bukan yang sebenarnya. Yang kedua ada gambaran yang sebenarnya. Nah, itu gambaran yang sesuai dengan keadaannya, seperti mulianya orang yang mulia, atau seperti gerak pada sesuatu. Ini gerak itu yang bagaimana? Warnanya apa gerak itu? Bentuknya apa gerak itu? Nggak bisa dilihat, tapi bisa dimengerti dengan keadaan sebenarnya. Apa gerak itu? Pindahnya sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ini dikatakan gerak, berarti gambaran yang sebenarnya memang itu bergerak, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namanya gambaran. Kayak agama. Kamu foto, ada orang kamu foto, ini orang Islam, ini orang kafir, bisa kelihatan? Enggak bisa. Agama, orang beragama itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat, bisa terlihat gambarannya apa? Oh, dia sholat, oh dia puasa, oh ini beragama, gitu loh. Itu gambaran yang sebenarnya, gitu loh. Bukan gambaran yang tidak sebenarnya. Jadi gambaran ada dua, ada gambaran yang sesuai, ada gambaran yang tidak sesuai. Kayak ngomong Allah bersifat kudrat, Allah itu bersifat ilmu. Terus Allah disebut zat yang alim, aliman. Itu cocok, memang sesuai.
Kalau ada orang berilmu disebut alim. Ini alim kata sebagian itu gambarannya orang yang berilmu. Qadir itu gambarannya orang yang kuasa. Kalau orang yang punya sifat kuasa disebut qadir. Orang yang punya ilmu disebut alim. Ini orang jenius. Kenapa kok jenius? Karena punya ilmu, maka digambarkan sebagai orang yang jenius. Itu gambaran yang sebenarnya. Nah, wujud masuk mana? Masuk derajatnya hal tengah-tengah antara ada dan tiada. Nggak bisa digambarkan dan bukan sampai derajat bisa dilihat. Fawujudu Zaid matalan, seperti adanya si Zaid. Maka Zaid disebut ada, Zaid itu ada. Maka ada itu sebagai keadaan pada si Zaid, keadaan yang wajib bagi zatnya si Zaid. Zaid kan disebut zat. Gelas disebut zat. Apa sih zat itu? Kalau secara bahasa zat itu apa? Apa secara bahasa zat itu? Unsur, unsur atau partikel, molekul, namanya secara bahasa. Tapi kalau secara istilah zat itu apa? Sesuatu yang berdiri sendiri, yang tidak butuh pada yang lain, namanya zat. Gelas ini nggak butuh sama yang lain. Artinya mau ada meja, mau nggak ada meja, mau ada gelas ya tetap ada gelas. Namanya tadi disebut zat, sesuatu yang berdiri sendiri. Maka zat ini, gelas ini, selama zatnya gelas itu ada, mau itu dari kaca, mau dari seng, mau dari aluminium, mau dari emas, mau dari apa, selama dia itu ditemukan, maka selama itu dia disebut wujud. Maka wujud itu adalah keadaan yang tetap pada gelas selama gelas itu ada. Selama gelas itu ditemukan zatnya, maka selama itu disebut dia wujud, di keadaan yang tetap namanya. Nanti ada keadaan yang tidak tetap, yang keadaannya itu bisa berubah. Kayak apa? Kayak tadinya kecilnya Z itu bodoh. Z itu masih kecil, bodoh. Begitu sudah gede, ngaji, Z jadi pinter. Nah, nanti keadaannya Z berubah tuh, dari bodoh keadaannya jadi pinter. Kenapa? Karena keadaannya disebabkan oleh yang lain. Ketika nggak adanya ilmu disebut Z itu keadaannya bodoh. Ketika ada ilmu disebut pinter. Atau Z itu sehat, atau Z itu sakit. Itu keadaan yang bisa berubah. Tapi ada keadaan yang nggak bisa berubah, apa? Wujud. Selama Z itu ditemukan zatnya, mau Z kecil, mau Z gede, mau Z tua, mau Z, tetap Zaid itu disebut ada, gitu loh. Jadi ditemukan keadaan yang tidak mengalami perubahan selama zatnya si Zaid itu masih ada. Ada pula nanti keadaan yang walaupun zatnya masih ada, keadaannya bisa berubah karena disebabkan sifat-sifat yang mengalami perubahan. Itu namanya hal maknawiyah. Kalau ini disebut namanya hal nafsiyah, jati dirinya si Zaid. Kalau kamu nyebut apa namanya, nyebut si Zaid atau nyebut orang, kalau kamu nyebut orang, maka sesuatu yang bisa tetap padanya adalah ada. Ditemukan orang.
keadaan yang pasti terpikir pada seseorang, oh berarti dia ada. Belum ditemukan kecilnya, gedenya, gantengnya, tingginya, pendeknya, sehat, sakit, belum ditemukan. Itu namanya hal nafsiyah. Keadaan yang tidak menunjukkan kepada yang lain kecuali menunjuk kepada zatnya, gitu loh. Jadi keadaan yang hanya menunjuk kepada zatnya, tidak menunjuk kepada yang lain. Dan selama zat itu ada, keadaan itu tetap terus nggak mengalami perubahan. Selama zatnya si Zaid dijumpai, selama itu zat disebut ada. Mau zatnya kecil, mau gede, mau tua, mau tetap disebut namanya keadaan yang seperti itu, yang tetap seperti itu namanya hal nafsiyah. Ini pendapat menurut Imam Sanusi dan para pengikutnya. Ai la tanfaqu anha makna qaulihim la tu'allilu bi illatin annaha lam tansha'a an syai'in bi khilafi qauli Zaid qadiran masalan fa innaha nasya'a an qudratihi. Beda dengan perkataan apa? Qadiran. Zat itu berkuasa. Kenapa? Karena dijumpai kekuasaannya. Jokowi itu berkuasa. Kenapa? Karena jadi presiden. Kalau turun nanti tidak berkuasa. Anies Baswedan tadinya disebut berkuasa. Sekarang tidak berubah. Jadi keadaannya berubah karena perubahannya dikarenakan sesuatu yang lain. Tapi Anies itu mau berkuasa ya dia ada, nggak berkuasa ya dia ada. Selama dijumpai zatnya, selama itu disebut dia ada. Itu namanya keadaan nafsiyah. Fakaunu Zaid qadiran masalan wa wujudu halani qaimani bidzati ghairu mahsusaini bihasatin minal khawasil khamsi illa anal awwala lahu illatun yang sya'u anha wa ya qudrat wa thani la illata lahu. Maka keadaan si Zaid berkuasa itu umpamanya dan wujudnya adalah dua hal yang berdiri dengan zatnya yang tidak bisa dicapai dengan panca indera. Berkuasa itu nggak bisa dilihat. Anies yang dulu waktu jadi gubernur kamu foto sama Anies yang sekarang beda nggak fotonya? Nggak bisa dilihat. Kekuasaannya nggak bisa dilihat. Itu hanya bisa disebut sebagai keadaan. Lah, keadaan itu disebabkan oleh sesuatu. Kalau adanya Anies nggak disebabkan oleh sesuatu, gitu loh. Tapi kalau berkuasanya Anies disebabkan karena sesuatu. Kenapa? Dia menjabat sebagai gubernur, maka disebut dia berkuasa. Kalau sudah nggak menjabat, ya tidak berkuasa. Berarti keadaannya mengalami perubahan. Tapi kalau adanya Anies, wujudnya Anies itu tidak mengalami perubahan. Maka yang pertama itu namanya disebabkan oleh yang lain, maknawiyah. Yang kedua namanya nafsiyah. Yang nafsiyah mana? Wujud. Yang maknawiyah mana? Berkuasa. Wa hadza dhabitul halin nafsiyah. Wa kullu halin qaimatin bidzatin ghairu mu'allilatin bi'illatin tusamma sifatan nafsiyah. Maka sesuatu keadaan yang tetap pada zat yang tidak disebabkan oleh yang lain namanya nafsiyah. Wa yallati la tuqalu dzat biduniha. Nafsiyah yang bagaimana kalau mau digambarkan? Akal tidak bisa menemukan dia, memahami dia tanpa keadaan itu. Kamu suruh gambarin
anis. Tapi anisnya nggak ada, ya nggak bisa. Akal nggak bisa menggambarkan kecuali dijumpai keadaannya ada. Jadi ada itu menjadi tetap hingga akal bisa memahami zatnya sesuatu gitu loh. Selama ada disebut dia itu ada, disebut dia itu wujud, maka akal bisa memahaminya. Kalau tidak disebut wujud atau disebut ma'dum, maka akal tidak bisa memahaminya. Ai la yatasawwaru dzat bil aqli wa tudraku illa bi sifatihan nafsiyah. Tidak bisa digambarkan zat menurut akal, tidak bisa dijumpai kecuali dengan sifat nafsiyah. Contohnya apa? Contoh yang lainnya kata hayyuzi lil jirmi, seperti menempat pada benda. Fa innaka in tasawwartahu wa adraktahu adrakta annahu mutahayyizan. Benda yang bertempat. Kamu nggak bisa menggambarkan benda kecuali disebut sesuatu yang bertempat. Kalau nggak dijumpai bertempatnya, maka kamu nggak bisa menggambarkan dia sebagai benda. Jadi bertempat itu keadaan yang tetap pada suatu benda selama benda itu ada. Mau adanya di langit, di bumi, di dalam bumi, di atas langit, kalau dia bertempat, akal bisa menggambarkan berarti dia itu benda, gitu loh. Terus sebaliknya, kalau disebut benda yang muncul di pikiran akal orang pasti bertempat. Itu namanya nafsiyahnya, jati dirinya sebuah benda. Saya nemu benda nih, pasti pikirannya di mana? Nah, pasti begitu. Nggak tergambar gedenya, kecilnya, merahnya, hijaunya, tinggi, enggak. Yang tergambar pasti bertempat. Itu namanya bertempat sebagai nafsiyah, keadaan yang tetap pada sesuatu benda. Selama bendanya itu ada, selama itu pula dijumpai tempatnya. Ini gambaran lain. Jadi nafsiyah itu bisa wujudnya, bisa tempatnya kalau pada kita. Kalau pada Allah sifat nafsiyah ya hanya satu, yaitu bersifat wujud. Allah nggak ada nafsiyah yang lain, nggak ada. Nafsiyahnya Allah hanya bersifat wujud. Kalau nafsiyahnya kita ya bisa wujud disebut nafsiyah, bisa menempatnya disebut nafsiyah. Artinya kalau disebutkan benda, saya nemu benda nih. Bendanya apa? Ya bisa mobil, bisa motor, bisa rumah, bisa batu, bisa orang. Ketika bendanya belum disebutkan apa-apa, yang tergambar langsung bertempat. Ketika diomong mobil, baru muncul gambaran lainnya, gitu loh. Sebelum disebutkan bendanya itu apa, yang tergambar pasti bertempat. Bagi bertempat disebut namanya nafsiyahnya sebuah benda. Saya nemu sesuatu apa? Motor. Saya nemu sesuatu nih apa? Gelas. Saya nemu sesuatu nih apa? Piring. Pasti sebelum disebut ke sesuatunya, kamu akan nanya di mana? Karena pasti ada tempatnya. Maka tempat disebut sebagai nafsiyahnya sesuatu benda. Ya, jadi paham ya, wujud menurut selain Imam Asy'ari disebut sebagai sifat nafsiyah, sifat yang tetap pada sesuatu. Selama sesuatu itu ada, maka dia menjadi keadaan yang tetap, yang menjadi nafsiyahnya. Artinya akal nggak bisa memahami sesuatu tanpa disebut wujud. Jadi dapat diketahui melalui ibarah ini bahwa
Dhobit pada hal nafsiyah ada dua. Setiap hal yang berdiri pada zat dengan keadaan yang tidak disebabkan oleh sesuatu. Nih, memahami nafsiyah ada dua nih. Keadaan yang berdiri pada zat yang tidak disebabkan oleh sesuatu. Ngomong benda, pikirannya pasti bertempat. Bertempat itu nggak disebabkan dia itu berwarna, dia itu sebagai motor, dia sebagai mobil, nggak disebutkan itu. Ini nggak disebabkan oleh apa-apa, maka itu namanya hal nafsiyah yang bisa dipahami dengan cara yang pertama. Dzobit atau batasannya nafsiyah adalah keadaan yang tetap tanpa disebabkan oleh sesuatu yang lain. Yang kedua, sesuatu tidak bisa dipahami tanpa dia. Saya mau ngomong benda, ada benda nih, nggak bisa dipahami tanpa bertempat di mana. Oh, dia nggak bertempat, mana ada, kita nggak bisa memahami kalau ada benda. Mau bicara Tuhan tapi nggak disebut ada, ya kamu nggak bisa paham. Kamu akan bisa memahami sesuatu kecuali dia disebut perkara yang ada. Maka ada itu sebagai nafsiyah. Jadi bisa memahami nafsiyah dengan dua cara. Sesuatu tidak bisa dipahami tanpa dia, atau sesuatu yang ada pada zat yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Boleh pakai salah satunya. Apa sih wujud itu? Oh, nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Tidak bisa dipahami sesuatu tanpa dia. Semua perkara pasti punya nafsiyah. Kenapa? Karena tanpa nafsiyah kita nggak bisa memahaminya. Apa saja, mau Tuhan, mau nabi, mau benda, mau apa saja akan bisa dipahami dengan adanya sifat nafsiyah. Sebab dinamakan sebagai hal nafsiyah atau sesuatu yang menjadi jati diri adalah karena hal tersebut hanya melazimi dirinya, melazimi zat, menunjuk kepada zat. Kan yang namanya sifat itu menunjuk pada sesuatu. Nanti ada sifat yang menunjuk kepada zat dan juga menunjuk kepada pemahaman yang lain. Kayak apa? Allah bersifat kudrat, atau Allah bersifat kidam. Oh, kidam itu menjadi sifatnya Allah, menunjuk kepada adanya Allah. Dan kidam itu memahami, oh, adanya tidak berawal. Berarti punya dua pemahaman. Tapi kalau ada wujud tidak menunjuk pada pemahaman yang lain, hanya murni menunjuk kepada adanya zatnya. Kayak bertempat. Bertempat itu menunjuk kepada adanya benda, belum menunjuk kepada adanya yang lain. Tingginya belum diketahui, gantengnya belum diketahui, jeleknya belum diketahui. Maka disebut namanya nafsiyah, sesuatu yang melazimi zat yang menjadi petunjuk kepada adanya si zat tanpa menunjuk kepada adanya yang lain. Berbeda dengan hal makna riyah. Di samping dia itu menunjuk kepada zat, dia juga menunjukkan kepada makna-makna yang lain. Wa ala hadzal qaul wa huwa kaunul wujud halan fadzatullahi ta'ala ghairu wujudihi zat ghairu wujudihi zatul hawadis ghairu wujudatiha. Sama nih, wujudnya Allah, zatnya Allah itu bukan wujudnya Allah. Zatnya makhluk juga bukan wujudnya makhluk. Karena wujud itu sifat zatnya, bukan sebagai zatnya. Jadi wujud dan zat dipisahkan menurut Imam Sanusi.
Paham ini? Jadi wujud dan zat dipisahkan. Kenapa kok begitu? Karena wujud itu bisa diletakkan pada siapa saja, gitu loh. Wujudnya orang, wujudnya benda, wujudnya Allah, gitu. Atau nanti kamu bisa ngomong juga merah itu juga wujud. Merah ada nggak? Merah ada nggak? Nggak ada. Merah ada nggak? Zat bukan. Nah, berarti merah itu wujud itu nggak selalu zat gitu. Itu pendapatnya Imam Sanusi. Maka yang namanya wujud itu bukan zatnya. Allah bersifat wujud, berarti wujud itu bukan zatnya Allah. Benda itu bersifat wujud, berarti wujud itu bukan zatnya si benda, gitulah. Karena wujud itu bisa diletakkan kepada selain zat, gitu. Bisa diletakkan selain Allah, bisa diletakkan selain jirim. Ini pendapat menurut selain Imam Asy'ari. Wa qala Asy'ariyu, kata Imam Asy'ari, wa man tabi'ahu, dan yang mengikuti pendapat Imam Asy'ari, al wujud ainul maujud. Fa'ala hadza wujudullah ainu dzatihi ghairu zaidin alaihi fi kharijin wa wujudu hadis ainu dzatihi. Ya, pendapatnya Imam Asy'ari sebaliknya, wujud dan zat itu satu hal, satu paket, satu perkara, nggak usah dipisah-pisah, kata Mas Asy'ari. Ngomong wujud ya dia, ngomong zat ya dia. Wujudnya gelas, ya ini zatnya gelas ya itu, gitu loh. Yang bisa kamu tunjuk itu zatnya gelas, ya itu juga wujudnya gelas. Ini kata Imam Asy'ari, nggak repot. Makanya Imam Asy'ari ketika menjelaskan sifat tidak memasukkan wujud sebagai sifat. Imam Asy'ari ketika bicara sifat Allah, sifat pertama langsung kidam, bako, nggak bicara wujud. Kenapa? Wujud dianggap sama dengan zat. Kan 20 ini mau mensifati apa? Zat. Kan? 20 itu sifat bagi zatnya Allah. Nah, wujud dimasukkan oleh Imam Sanusi, berarti wujud itu bukan zat, gitu loh. Imam Asy'ari, wujud itu zat, berarti wujud nggak masuk kelompok sifat. Maka sifat pertama yang dibahas Imam Asy'ari langsung tidak. Ini bedanya hanya beda penamaan, bukan beda makna. Tetap menemukan Allah itu ya zat, mau disebut wujud ya boleh, mau disebut nggak wujud juga boleh. Jadi mau dipisahkan, wujud disebut sifat ya boleh, wujud disebut zat juga boleh. Jadi jangan sampai kita memperdebatkan, jadi yang benar wujud zat, terserah. Nanti mau pakai wujud itu zat ya boleh, mau ngomong wujud sifat juga boleh. Tapi kalau kamu ikut pendapat Imam Sanusi, karena sesuatu itu dibagi 4, maujud, makdum, hal, amrun, ibarah, berarti wujud masuk kelompoknya hal. Imam Asy'ari, sesuatu dibagi 3 doang, maujud, makdum, amrun, ibarah. Nggak ada yang namanya hal, gitu loh. Hingga wujud nggak dimasukkan sebagai hal nafsiyah. Wa ala hadza la yadhharu addul wujudi sifatan bi anna wujud ainu dzat wa sifatu ghairu dzat. Maka menurut pendapat Imam Asy'ari, menetapkan wujud sebagai sifat itu tidaklah sesuatu yang dohir, nggak nyata. Kenapa? Karena yang namanya wujud itu adalah zat itu sendiri, sedangkan sifat itu selain zat.
Berarti wujud enggak disebut sifat menurut Imam Asy'ari. Bi khilafi ala qaul awal, beda pendapat Imam Sanusi. Fa inna ja'alahu sifatan dhahir. Imam Asy'ari mengatakan, oh menjadikan wujud sebagai sifat itu nyata, bukan sesuatu yang enggak nyata. Karena yang namanya wujud dan zat perkara yang berbeda. Zat itu sesuatu yang berdiri sendiri, kalau wujud sesuatu yang berdiri pada zat, maka wujud dimasukkan kelompok sifat menurut Imam Sanusi. Wa makna wujubil wujud lahu ta'ala alal awal, maka pengertian Allah itu wajibul wujud atas pendapat yang pertama yaitu Imam Sanusi, anna sifatan nafsiyata allati hiya halun, maka akan menjadi maknanya apa? Allah itu wajibul wujud, maknanya Allah itu bersifat dengan sifat nafsiyah, yaitu allati hiya, wujud itu halun, keadaan, sabitatun, yang subut, yang tetap, lahu ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu ala tsani, dan menurut pendapat Imam Asy'ari pada makna yang kedua, anna dzatahu ta'ala maujudatun wa haqiqatun fil khariji bi haitsu la kushifa anil hijab la ra'ainaha. Kata Imam Asy'ari, kalau kita dibukakan hijab, kita akan bisa melihat wujudnya Allah, bisa melihat zatnya Allah. Kenapa? Karena zat dan wujud dianggap satu perkara. Kalau bisa dilihat zatnya, berarti bisa dilihat wujudnya. Wa dzatullahi ta'ala muhaqqiqatun illa annal wujud ghairuha alal awal wa hiya huwa ala tsani. Kalau Imam Asy'ari mengatakan kalau dibuka hijab kita bisa melihat zatnya Allah, bisa melihat pula wujudnya Allah. Bagi Imam Sanusi, kalau dibuka hijab kita akan lihat zatnya Allah tapi nggak lihat wujudnya Allah. Kayak inilah, wujudnya yang mana gitu. Ya nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena wujud adalah hanya keadaan. Subut hanya bisa dipahami, bukan yang dilihat mana? Ya zatnya, kacanya, beningnya, tingginya, bundernya, ini yang bisa dilihat. Tapi kalau wujudnya, adanya hanya bisa dipahami sebagai keadaan yang tetap pada zatnya sesuatu. Ya, ini penjelasan tentang wujud. Maka pembahasan ini jangan diperpanjang, karena pada fungsinya, pada intinya mau mengimani bahwa Allah itu adalah zat. Mau zat itu disebut wujud atau zat itu disifati dengan wujud. Fungsinya apa? Mau menolak pendapatnya orang-orang yang mengatakan Tuhan itu enggak ada, gitu loh. Jadi jangan kamu ribut masalah nafsiyah atau sebagai zat, malah nggak bisa sampai pada tujuannya. Karena tujuannya hanya untuk mendalili keberadaannya pencipta alam semesta. Kalau kamu sudah bisa mendalili keberadaan pencipta alam semesta, kamu sudah sampai tujuannya. Adapun dia mau disebut wujud ya boleh, mau disebut zat juga boleh. Wa dalilu ala wujudi ta'ala, lalu apa dalilnya kepada wujudnya Allah atau zatnya Allah? Hudusul alam, barunya alam semesta. Wujuduhu ba'da adamin. Apa sih baru itu? Baru itu apa? Sesuatu yang baru. Baru itu apa? Sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, maka disebut dia baru. Jadi baju yang kamu pakai apa? Hah? Baju kamu apa? Baru atau
Hah? Kenapa baru? Karena tadinya nggak ada. Baru itu bukan yang masih bungkusan dari pabrik, bukan. Kamu banyakkan terima paket sih. Kalau masih dibungkus, oh ini baru-baru nih. Kalau dipakai, udah nggak baru. Kalau nggak baru namanya apa? Karena dalam pemahaman kita antara baru dan kidam itu nggak ada tengah-tengahnya. Adanya kalau nggak baru ya kidam. Nanti ada paham yang lain yang mengatakan oh ada baru enggak, kidam juga enggak, namanya apa? Lama, bekas. Oh baju saya udah lama. Kidam ya enggak, baru ya enggak. Karena hakikatnya baru kata pendapat ini yang pertama kali muncul itu baru namanya baru. Kalau sudah muncul lama, udah bukan baru lagi. Jadi kalau bagi pendapat yang lain mengatakan mau itu udah setahun, mau udah 2 tahun tetap namanya baru. Jadi kamu nanti pulang ngomong, mak, saya alhamdulillah sekarang punya istri baru. Mana? Ya kamu ini. Lah kok baru? Lah kan tadinya nggak ada kamu. Terus jadi namanya baru. Gitu. Segala sesuatu yang baru pasti diciptakan. Maka perkara yang baru itu menunjukkan pada adanya pencipta. Setiap ada bekas pasti ada yang membekasi. Kalau karpet ini tiba-tiba ada telapakan, mau telapak kucing, mau telapak kaki kamu, ketika kok lewat ada telapaknya, orang pasti tahu pasti ada yang lewat. Kenapa? Ada perkara baru yang ditemukan. Jadi perkara baru itu jadi bukti adanya yang mengerjakan. Nggak mungkin perkara baru itu muncul dengan sendirinya. Beda pendapatnya orang ateis, pendapatnya orang-orang yang mengatakan bahwa alam ini muncul dengan sendirinya. Orang yang mengatakan alam ini muncul dengan sendirinya mesti keder. Kok keder kenapa? Ketika dituntut kalau alam ini muncul sendiri, tanyanya gini, caranya muncul gimana? Kalau kita kan nggak gampang, alam ini caranya muncul gimana? Ya dibikin. Matahari ya dibikin jadi matahari, bulan dibikin jadi bulan, kucing dibikin jadi kucing, monyet dibikin jadi monyet. Kalau mereka enggak, oh tadinya bukan monyet. Lama-lama berubah jadi monyet. Monyet lama-lama berubah jadi orang. Ini kamu asalnya monyet, kata pendapatnya orang-orang filsafat, orang-orang ateis, gitu loh. Jadi mereka itu bingung sendiri, nanti mereka rekayasa. Lah kalau nggak dibikin, nanti asalnya apa dulunya? Oh, muncul pendapat yang bermacam-macam, teori yang bermacam-macam. Anehnya teori-teori ini diajarkan di sekolah-sekolah kita. Teori Darwin, teorinya Aristoteles, teorinya Plato. Padahal teori itu bukan jadi ilmu. Teori itu hanya asumsi, pendapat yang berdasarkan pemikiran seseorang dan belum dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan. Tapi itu sudah dibukukan, dijadikan kayak itu sebagai pengetahuan yang benar, bukan. Oh, nggak ada kenyataannya, gimana jadi ilmu? Teori yang terakhir yang memaksakan diri mengatakan alam itu nggak dibikin melalui teori apa? Big Bang, ledakan yang besar. Di alam ini tadinya nggak ada, tiba-tiba muncul titik. Itu titik dari mana munculnya? Kok tiba-tiba muncul
Titik itu berkembang, jutaan tahun, miliaran tahun berkembang, lama-lama besar, meledak. Wah. Setelah meledak, berubah jadi bulan, jadi matahari, jadi bumi, jadi Mars. Kenapa? Karena nggak punya jalan lain untuk mikir. Coba gimana caranya muncul alam ini coba. Kalau kita kan nggak, gimana jadi matahari? Ya dibikin jadi matahari kan selesai. Ini kok jadi kucing gimana? Ya dibikin jadi kucing memang. Tadinya bukan kucing, lama-lama jadi gimana sih kok lama jadi meja. Ini kamu bikin sekarang, biar jutaan tahun ke depan namanya apa? Nggak berubah jadi kucing, nggak. Meja malah lama-lama jadi kucing. Ada meja jadi kucing gimana? Karena prosesnya aduh. Ini pikirannya orang-orang yang memaksakan diri mengatakan Tuhan itu nggak ada, pencipta itu nggak ada, hingga keruwetan sendiri untuk menemukan gimana caranya alam ini muncul. Nah kita kan nggak gampang. Lah kamu kok bisa tahu Tuhan ada gimana? Nah ini buktinya segede gini memang bisa muncul sendiri alam ini. Kan nggak mungkin muncul sendiri alam ini. Ya digambarkan sama Imam Abu Hanifah. Ada riwayat Imam Abu Hanifah diundang untuk debat sama orang-orang ateis. Ketika mau debat, Imam Abu Hanifah ditunggu. Ketika datang, dia datangnya belakangan. Ketika datang belakangan, tanya, ente kemana? Allah sudah nunggu baru datang. Tadi saya mau nyebrang kemari, lewat kali nggak ada alat untuk nyebrang. Tiba-tiba ada pohon ambruk, terus terbelah sendiri, terus nyambung jadi kapal. Alhamdulillah saya bisa naik sampai kemari. Kata orang bilang, kamu sudah gila Pak. Mana ada kapal kok dari pohon jadi kapal sendiri? Gak mungkin dong. Terus gimana? Kalau ada kapal pasti ada yang bikin. Masa ada pohon ambruk, terbelah-belah, nempel-nempel jadi kapal? Gimana sih kamu? Selesai perdebatan. Kok selesai belum debatnya? Kamu sudah ngomong Ustaz. Kamu sudah ngomong gak mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan, kan saya nyatakan bahwa nggak mungkin kapal yang kecil saja nggak mungkin jadi, apalagi dunia yang tertata rapi, matahari keluar pada waktunya, terbenam pada waktunya, bulan keluar pada waktu, terbenam pada waktu. Ini teratur sejak dulu. Nggak mungkin kalau nggak ada yang ngatur, nggak ada yang bikin. Itu mestinya dong. Apalagi dunia. Mereka enggak, ini terjadi dengan sendirinya. Jadi matahari muncul sendiri, tenggelam. Itu yang memunculkan siapa? Tiba-tiba muter sendiri. Kipas angin muter, ini muter sendiri loh. Mungkin? Gimana? Kalau enggak kamu colok, ya enggak muter-muter ya. Kamu colokin, tokennya diisi baru tercolok, nggak ada tokennya juga. Udah saya colok tuh nggak bisa, ada tokennya nggak ada sih? Nggak ada. Aja bohong. Makanya kalau debat sama mereka, nanti ngomong, coba begini, rumah kamu ledakin, barangkali jadi villa, kos-kosan, kontrakan, kan lumayan. Nggak usah pakai modal lagi, rumah satu jadi banyak, kontrakan. Ya nggak mungkin, kalau nggak mungkin gimana alam ini bisa? Yang namanya meledak itu hasilnya berantakan. Nggak ada meledak hasilnya teratur. Mana ada meledakan kok teratur? Gimana sih? Ledakan itu pasti berantakan. Masa barang meledak kok? Ya, jadi barunya alam ini sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, jadi bukti kepada adanya Allah, adanya pencipta.
Wal alam, alam itu apa sih? Kita mau buktiin nih, alam itu isinya dua, jirim, ajrom namanya. Ajrom itu jamak dari jirim, kadzawati seperti zat-zat, gelas, piring, meja, rumah, motor, baju, itu namanya jirim, sesuatu yang bertempat. Kalau jirim yang banyak namanya ajrom, jamak dari jirim, jirim namanya ajrom. Atau zat namanya zawat. Maka banyaknya zatnya alam itu disebut namanya jirim atau ajrom. Terus isi yang kedua alam itu apa? A'rad. Seperti apa contohnya? Kal harokati wasukuni wal alwani. Seperti gerak, diam, warna, sesuatu yang ada pada benda. Kalau kamu ditanya nih, alam itu isinya apa saja? Jawabnya apa? Alam kan gede, isinya apa saja? Cuma dua isinya, jirim, arot, zat dan sifat, dua-dua isinya. Oh, alam banyak, langit, bumi, hutan, itu namanya jirim. Namanya jirim banyak, bisa langit, bumi, laut, hutan, ikan. Itu namanya jirim, namanya benda. Tapi tetap benda-benda juga. Jadi isinya alam ada dua, apa? Zat dan sifat. Contohnya sifat mana? Gerak, diam, ini sifat. Warna, kenapa? Karena dia selain benda. Diam namanya benda. Gerak namanya, berarti gerak dan diam itu perkara selain benda. Warna, merah disebut benda. Kalau hijau, benda. Kuning berarti merah, kuning, hijau selain benda. Kalau ada anak kamu nyanyi balonku ada, itu yang disebut ya jirim sama arot. Ada merah, kuning, hijau, semua sifatnya benda selain balon. Balon nggak harus merah. Ada hijau ya disebut balon, kuning disebut balon, hitam disebut balon. Berarti yang namanya balon nggak harus berwarna merah. Merah dan balon itu dua perkara, namanya zat dan sifat. Balonnya namanya zat, merahnya namanya sifat. Gelasnya itu namanya zat, geraknya namanya sifat. Jadi isinya alam cuma dua nih, gerak apa? Zat dan sifat. Jadi yang namanya arot itu apa? Arot itu adalah sesuatu yang berdiri pada yang lain. Jirim sudah kita takrif, sesuatu yang bertempat, sesuatu yang berdiri sendiri atau namanya zat. Kalau arot adalah sesuatu maqama bi ghairihi, sesuatu yang berdiri pada yang lain atau tidak bisa berdiri sendiri. Nggak ada merah sendirian, nggak ada. Kalau ada merah pasti ditanya merahnya apa. Oh, merahnya pintu, oh merahnya baju, oh merahnya balon, mesti ditanya. Nggak mungkin ada merah sendiri. Ada merah loh, merah apa? Merah aja. Merah aja gimana? Nggak ada. Merah pasti berdiri pada yang, maka sesuatu yang berdiri pada yang lain namanya sifat.
Kenapa dicontohkan di sini kok gerak dan diam sebagai sifat, nggak dicontohkan yang lainnya lagi kayak sakit, sehat, lapar, kenyang, kuat, lemah. Kenapa nggak itu contohnya? Oh, karena gerak diam ini sifat yang merata, ada pada semua benda. Tapi kalau sehat, sakit, adanya hanya pada manusia. Pinter, bodoh, kenyang, lapar, adanya pada manusia. Tapi kalau gerak diam ada pada semuanya, gitu loh. Gelas, ada nggak gelas pinter? Nggak ada. Sekarang aja ada listrik pinter, oh, listrik kok pinter. Nah, ada mobil pinter, mobil pinter, mobil pinter. Belajar di mana mobilnya pinter? Sekolah di mana? Smartphone, HP pinter, nah ada HP yang bodoh. Bodoh itu sifat. Lah yang pasti maka disebut di sini contohnya sifat adalah gerak dan diam. Kenapa? Karena bisa kamu jumpai pada setiap benda. Wa amma kana hudutsul alam dalilan ala wujudi ta'ala li'annahu la yasihu ayyakuna hadisan binafsihi min ghairi mujidin yujidu qabla wujudihi. Kenapa kudusnya alam, barunya alam disebut sebagai bukti adanya Tuhan, adanya pencipta. Tadinya nggak ada, jadi ada. Kenapa kok baru disebut sebagai bukti adanya pencipta? Karena perkara itu nggak mungkin muncul dengan sendirinya. Perkara itu ketika dia itu tadinya nggak ada terus muncul, mesti ada yang memunculkan. Di depan kamu tadinya nggak ada sendal, terus ada sendal. Kamu akan nanya, yang naruh siapa di sini? Oh enggak, nongol sendiri. Mana ada sendal nongol sendiri? Pasti ada yang naruh. Atau tadinya ada sendal, kamu keluar hilang. Sendalnya kemana? Hilang sendiri. Mana ada barang hilang sendiri? Kalau tadinya ada terus nggak ada, pasti ada yang menghilangkan. Tadinya nggak ada jadi ada, pasti ada yang mengadakan atau menciptakan. Jadi barunya sesuatu bagi akal yang sehat jadi bukti ada yang mengerjakannya. Nggak mungkin dia baru dengan sendirinya. Karena wujuduhu musawiyan li adamihi. Kenapa kok demikian? Karena perkara yang menerima dua hal, ada, tiada, berarti menerima dua hal kan? Kalau Allah kan wajibul wujud, hanya nerima satu, ada. Allah itu nggak pernah nerima tiada, nggak pernah. Hanya menerima zatnya wujud, nggak pernah menerima zatnya itu ada. Kalau ini perkara ini zatnya bisa nerima wujud, bisa nerima adam. Sesuatu yang menerima dua hal digambarkan berarti dia sebelum dia muncul derajatnya mungkin. Perkara yang seimbang bisa menerima ada, bisa menerima tiada. Ini gambar akal nih. Akal kamu harus cerdas nih, harus sehat. Ini yang menjadi alasan kenapa sesuatu nggak mungkin muncul dengan sendirinya. Gambarannya kayak apa? Kayak timbangan. Timbangan itu selagi belum dia apa-apain seimbang dia, nggak naik, nggak turun, seimbang nih. Nggak ada timbangan begini, nggak ada. Kecuali timbangannya orang-orang sono, nggak ngerti saya yang di otak-atik miring sebelah timbangannya. Timbangan yang normal selamanya seimbang, nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Ketika timbangan itu kok naik satu, yang satu turun. Dan ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Nggak ada timbangan naik sendiri atau turun, pasti ada yang
menggerakkannya, ada yang ngasih beban. Ketika dikasih beban di sini, yang ini turun, yang ini naik. Kok bebannya di sini, yang ini turun, yang ini, itu timbangan begitu. Kenapa? Karena asalnya dia seimbang. Maka ini gambaran pada wujudnya alam. Wujudnya alam semua menerima tadinya nggak ada jadi ada. Berarti nerima dua hal. Berarti dia sebelum dia muncul derajatnya seimbang. Boleh ada, boleh nggak ada. Ketika dia muncul jadi ada, pasti ada yang ngerjain. Timbangan kok naik, ya pasti ada yang menaikkan. Timbangan kok turun, pasti ada yang menurunkan. Ini cara berpikir akal yang waras, akal yang sehat. Nggak mungkin itu muncul dengan sendirinya. Falamma wujida wazala adamuhu alimna anna wujuda tarajjaha ala adamihi. Maka ketika kita melihat sesuatu itu menjadi wujud, maka berarti dia mengungguli tiadanya. Sama dengan ketika kita melihat sesuatu itu tiada, berarti dia mengalahkan adanya. Gitu loh. Ini digambarkan imbang itu, ini wujud, ini adam. Kalau yang nongol itu wujudnya, berarti adamnya dikalahkan. Kalau yang muncul itu adamnya, berarti wujudnya dikalahkan. Nah, ini nggak mungkin mengalahkan dan memenangkan dengan sendirinya. Pasti ada yang ngerjain, gitu. Waqad kana hadzal wujud musawiyan li adamihi fala yasihu ayakuna tarajjaha ala adami bi nafsi. Maka nggak mungkin dia mengalahkan adamnya dengan sendirinya. Nggak mungkin si wujudnya kita itu ngalahin adam kita dengan sendirinya, nggak mungkin. Ketika kita diwujudkan, pasti ada yang menggeser tiadanya lebih kuat jadi wujud. Begitupun nanti ketika kita nggak ada, berubah jadi nggak ada, kayak contohnya siapa? Kakek-kakek kita sekarang ada nggak? Maka ketika dia nggak ada, wujudnya dikalahkan, diganti dengan tiadanya. Nggak, oh kakek saya mah tiada sendiri, mana ada? Lah adanya, ya ada sendiri. Itu pikiran orang yang nggak waras. Fata'ayyana anallahu murajihan ghairuhu wa walladhi aujadahu. Maka nyatalah bahwa wujud itu mempunyai murajih yang menguatkan yang lain pada dirinya. Nggak mungkin yang menguatkan dirinya sendiri, nggak mungkin. Pasti ada yang lain. Timbangan itu nggak bisa ngatur dirinya, pasti diatur sama yang lain. Li'anna tarajjaha adal amro ini musawiyah ini min ghairi murajjih muhal. Karena kalau timbangan itu bisa mengadakan menaikkan dirinya, menurunkan dirinya, itu kata akal nggak mungkin. Kamu ngomong sama kucing, kata kucing nggak mungkin, masa naik sendiri, apalagi ngomong sama orang. Kalau ada orang yang mengatakan ya bisa naik sendiri, lu kegrogol aja dah, biar beres otaknya diservis. Masalan Zaidun, contohnya si Zaid, qabla wujudihi yajuzu ayyujadu fi sanatin kadza wa yajuzu ayyubqa ala adamihi fa wujuduhu musawiyan li adamihi. Zaid umpamanya, contohnya nih Zaid lagi, ini Zaid jadi korban, nggak apa-apa lah, buat contoh namanya. Zaid umpamanya, Zaid itu bisa lahir pada zaman Nabi Adam. Zaid bisa lahir pada zamannya Nabi Musa. Zaid bisa lahir pada zaman Nabi Isa. Dan Zaid itu juga bisa sampai sekarang belum lahir, bisa nggak? Zaid, oh nggak ada, Zaid belum lahir,
dari dulu sampai sekarang. Berarti Zaid itu keberadaannya, wujudnya dan tiadanya seimbang. Boleh saja diwujudkan dulu, boleh juga tidak diwujudkan. Ketika kok tiba-tiba Zaid muncul pada zaman tertentu, oh Zaid muncul zamannya Nabi Musa, berarti ada yang memunculkan gitu mestinya. Nggak mungkin, oh Zaid mah milih sendiri zaman Nabi Musa. Kalau semua bisa muncul sendiri, milih sendiri, semua pengen muncul jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kenapa? Pengen jadi umatnya Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung. Jangankan umat Nabi Musa, ya Allah, kok saya dimunculkan zaman Nabi Muhammad aja, ya Allah. Ngatur kamu, saya yang bikin kok kamu yang ngatur. Dalang itu ngatur kapan munculnya wayang. Yang ngatur wayangnya enggak? Pak Dalang, saya nggak mau muncul sekarang, mundur wayangnya ada Pak. Wayang mundur begitu. Wayang mah diatur, muncul sekarang ya muncul, mundur ya mundur. Kenapa? Yang ngatur, yang memunculkan, bukan dirinya sendiri. Kenapa? Keadaannya untuk muncul dan untuk tidak muncul asalnya seimbang. Ketika dia muncul berarti ada yang memunculkannya. Nyambung. Falamma wujida wa zala adamu fi zamanil ladzi wujida fi alimna ana wujudahu bimujidin la min nafsihi. Ketika Zaid itu kok muncul pada zaman tertentu, maka kita tahu Zaid itu dimunculkan, tidak muncul atas kemauan dirinya sendiri gitu. Kenapa? Karena derajatnya tadinya apa? Seimbang. Ketika naik timbangan maka dia dinaikkan, ketika turun diturunkan, bukan naik turun atas maunya sendiri. Lah kalau bisa naik sendiri gimana? Ada timbangan nih, oh bisa naik sendiri, gimana? Nanti yang satu protes, saya juga bisa naik sendiri. Maka akan terjadinya apa? Adam dan wujud muncul bersama. Mungkin Zaid itu ya ada, ya tiada, bisa? Kan ada dan tiada nggak mungkin bersatu, nggak mungkin bersamaan, pasti terpisah. Kalau dia ada bisa ditemukan, kalau dia nggak ada ya nggak ditemukan, berarti nggak mungkin bersatu. Kalau adanya bisa muncul sendiri, nanti tiadanya berarti Z itu kumpul antara ada dan ini Z ya ada ya tiada. Gimana ada barang begitu? Maka itulah sebabnya akal yang sehat menolak munculnya sesuatu dengan sendirinya. Wahasilu dalil antakula, maka hasil kesimpulan pembahasan ini antakula bisa kamu katakan al-alamu, bahwa alam seluruhnya min ajromin wa a'rodin, yang isinya itu jirim dan a'rod, semuanya baru gitu. Nggak ada yang kodim, nggak ada yang nongol duluan terus datang belakangan, nggak ada. Semuanya zatnya dan sifatnya semuanya baru. Maujudun ba'da adamin, yaitu sesuatu yang wujud setelah tadinya tiada. Wa kullu hadis la budda lahu min muhdis, dan tiap sesuatu yang baru tidak akan pernah lepas dari adanya yang menciptakan. Fayuntaju anal alam la budda min muhdisin wa hadzal ladzi yustafadu bidalilil aqli. Maka bisa disimpulkan bahwa alam itu pasti memiliki pencipta, dan ini dipahami dengan dalil berpikir.
Makanya berapa ayat di Quran yang mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya penciptaan langit bumi, perubahan siang malam itu adalah bukti untuk orang-orang yang mau berpikir. Beda sama orang yang nggak mau mikir, nggak bisa nemu itu nggak bisa. Wa amakana kaunu muhdisin yusamma bilafdil jalalah. Adapun pencipta itu langsung disebut namanya Allah Asy-Syarif wa bi baqiyatil asma atau dengan nama-nama yang lain yang mulia fa huwa mustafadun minal anbiya alaihi afdhalus sholati wassalam. Adapun namanya pencipta itu Allah itu bukan hasil berpikir, tapi itu datang dibawa oleh para nabi gitu. Nabi yang ngenalin kita pencipta itu namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus begitu. Makanya dikatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah, bagi pencipta alam itu ada nama-nama yang baik, maka sebutlah nama-nama itu. Jadi nama-nama Allah yang 99 itu kalau kamu mau memanggil pencipta, panggillah, pilihlah dari nama-nama itu. Lah nama-nama itu dari mana? Dari para nabi, bukan hasil berpikir. Beda nih. Wa hadza dalil alladzi sabaqa wa hudusul alam dalilu wujudi ta'ala. Maka dalil yang telah lalu yang kita bahas, yakni barunya alam, adalah dalil atas wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau dalil atas wujudnya pencipta. Ya, itu dalil yang harus kita pahami. Ini satu dalil, yaitu dalil pada sifat wujudnya Allah. Jadi kita udah kenal Allah itu pasti ada, pencipta pasti ada. Buktinya apa? Barunya alam semesta. Adapun dia namanya Allah itu bukan hasil dari berpikir, tapi hasil dari berita para nabi. Ini harus kita pahami nih. Insya Allah kita sambung besok. Kita bicara bab yang kedua. Apa buktinya kalau alam ini baru? Gimana cara menyatakan, menjernihkan pikirannya orang-orang ateis, orang-orang filsafat yang mengatakan alam ini muncul dengan sendirinya? Maka para ulama-ulama kita punya bukti-bukti yang harus kita ketahui hingga hati kita yakin kalau semua yang kamu lihat di jagat ini semuanya baru dan semua ini menunjukkan adanya pencipta. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah akal yang sehat, akal yang bisa menemukan dalil, hati yang tentram, hati yang tunduk kepada Allah hingga kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin sholih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna في أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر المحبة أو جيرة أو صحبة
المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.